paso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video proyek kami yang berjudul Dampak Globalisasi Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa di Era Digitalisasi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki inti dari video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi manusia dan kebudayaannya serta disharmoni kebudayaan. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir, berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara kompleks. Dan kebudayaan itu sendiri merupakan keseluruhan sistem ide, tindakan dan hasil karya yang dimiliki oleh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, keadaan di mana terdapat ketidakselarasan atau konflik antara nilai-nilai, norma, dan praktik kebudayaan dalam suatu masyarakat. Globalisasi ini sering membawa dampak positif, seperti akses pendidikan, informasi, dan teknologi yang lebih luas. Namun di sisi lain, ada juga disharmoni yang muncul, seperti perubahan-perubahan nilai lokal, penurunan interaksi sosial tatap muka, hingga ketergantungan yang tinggi pada teknologi. Misalnya, yang pertama itu, mahasiswa itu lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya, mengurangi interaksi sosial langsung. Yang kedua, pergeseran gaya hidup yang lebih terpengaruh dari dunia luar, seperti makanan-makanan fast food, fashion, gaya komunikasi, dan gaya berpakaian yang kebarat-baratan. Nah, yang ketiga, ketidakseimbangan antara budaya lokal dan pengaruh budaya global yang mengakibatkan penurunan minat terhadap kebudayaan lokal. Baik, perkenalkan nama saya Alfon Risyahan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu responden mengenai dampak globalisasi terhadap gaya hidup mahasiswa di era digital sekarang. Dan di sini saya akan mewawancarai responden saya yang bernama saya. Izin, saya Rizky Ananda dan mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 3. Oke. Pertanyaan pertama itu, Bang, bagaimana penggunaan media sosial global seperti Instagram dan TikTok mempengaruhi standar kecantikan dan gaya berpakaian mahasiswa Indonesia sekarang? Ini mahasiswanya seluruh di Indonesia. Iya, Bang. Yang pertama kan kita tahu untuk perubahan globalisasi kita membawa arus baik itu dari teknologi maupun informasinya. Jadi dari segi pandang maupun pakaian, mungkin tiap orang kalau tetap stuck atau bertahan di pakaian yang tidak orang-orang pakai pada zaman ini, mungkin sedikit tidak mengikuti ibarat kata kayak misalnya mereka tuh dibilang gaptek tidak, cuman kebanyakan dari mereka pasti ingin mengubah gaya pakaian dari mereka. Contohnya gini, kalau kita lihat kan contohnya tuh yang kemarin yang shimmer hanya sekali orang beli itu kan kalau nggak salah kemarin dari mereka buat live untuk penjualan stok itu kan banyak pembelinya. Jadi beberapa orang lain kalau bahasanya kan FOMO, fear of missing out. Jadi ikut-ikutan tren, mau nggak mau mereka tuh juga nggak pengen gitu ketinggalan dari tren yang ada. Jadi untuk ini memang penggunaan media sosial terhadap gaya berpakaian mereka tentu ada sedikit pengaruh yang mungkin signifikan untuk mereka mengganti mode pakaian mereka yang dulunya agak konvensional, sekarang lebih ke modernisasinya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, Bang, sejauh mana adopsi tren makanan internasional seperti kopi kekinian atau makanan fast food mengubah pola makan atau pilihan kuliner mahasiswa sekarang? Kalau aku lihat cepat sih perubahannya, terutama itu dari pola makan. Untuk bisa kan kalau kita makan kan tuh zaman di sekolahan dulu harapannya kalau nggak nasi goreng, nasi sama ayam atau tempe. Nah, itu kemungkinan kan orang yang kayak nggak mau ribet itu pakai roti aja sama selai. Jadi untuk sarapan ya kalau cepat saji mungkin kebanyakan banyak yang kayak nggak mau ribet membuat masak atau kayak makan di warung nasi Padang, mungkin mereka lebih memilih untuk yang sifatnya kayak cepat saji yang kayak digoreng itu banyak atau berbelakang. Jadi untuk makanan ya beberapa para
individu mungkin mengikuti arus yang mungkin dari luar barat atau dari beberapa. Iya, untuk berikutnya Bang, yaitu bagaimana akses platform pembelajaran online sekarang Bang, seperti Coursera atau edX mempengaruhi cara dan hasil belajar Abang sebagai mahasiswa gitu. Untuk ini Pembelajaran online gitu. untuk aplikasi baik itu Coursera atau edX saya belum pakai, cuman beberapa aplikasi seperti kayak Photomap, lalu ada kalkulator saintifik, sama untuk aplikasi belajar seperti Collearn atau Brainly itu mungkin membantu untuk memahami. Cuma beberapa mereka pasti hanya mencari jawaban mentok-mentoknya, tulis capek kayak copy paste tuh langsung digupuk. Jadi mereka malas untuk memahami gimana sih dapat report proses hasil jawaban yang mereka temukan. Oke. Kakaknya bisa perkenalan diri dong. Perkenalkan, nama saya Feni Kristanti Siburian dari Pendidikan Geografi Stambuk 2023. Kita ini kan Kak udah dipengaruhi tentang globalisasi kan Kak, tentang kemodernan sama tren-tren gitu dari luar gitu kan Kak. Jadi tentang globalisasi ini kami ingin mengajukan pertanyaan, yaitu yang pertama itu bagaimana penggunaan media sosial global seperti Instagram dan TikTok mempengaruhi standar kecantikan dan gaya berpakaian mahasiswa di Indonesia. Menurut saya itu mengarah ke hal yang positif karena apa? Jadi kita lebih tahu bagaimana cara kita berpakaian. Namun sisi negatifnya, mahasiswa lebih cenderung memikirkan outfit kalau mau ke kampus. Dibandingkan niatnya untuk belajar ya? Ya, dibandingkan dia belajar. Yang kedua itu sejauh mana adopsi tren makanan internasional seperti kopi kekinian atau makanan cepat saji asing mengubah pola makan dan pilihan kuliner mahasiswa? Menurut saya itu lebih ke arah yang negatif. Karena apa? Karena mahasiswa dominan mengkonsumsi makanan dan minuman cepat saji. Karena kan makanan cepat saji itu kan kurang baik untuk kesehatan kita. Apalagi kita mahasiswa yang sering dirundung tugas ya. Kos-kosan. Anak-anak kos-kosan. Malas gitu. Yang ketiga itu bagaimana akses ke platform pembelajaran online global seperti Coursera atau edX mempengaruhi cara dan hasil belajar Anda sebagai mahasiswa? Menurut saya bagus, namun kalau kita kopas semuanya langsung masukin ke tugas kita itu nggak baik karena kurang mengembangkan teknik kita jadi kurang. penalaran kita. Tapi kalau kita baca terus kita analisis terus kita paparkan lagi menggunakan bahasa kita itu jauh lebih baik. Lebih paham. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Aidil Azhari Lubis dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita mengenai dampak globalisasi terhadap gaya hidup mahasiswa di era digitalisasi. Oke, sebelumnya dengan sama siapa Bang? Perkenalkan, nama saya Daniel Prai. Dampak dari pengaruh globalisasi sekarang, mereka cenderung mengikuti gaya hidup manusia. Seperti kayak misalnya orang itu jerawat, orang itu memakai filter. Nah, agar terlihat cantik, mereka gak mau terlihat jelek di postingan mereka sendiri. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di mana saya ingin bertanya mengenai bagaimana penggunaan media sosial di era global seperti Instagram dan TikTok mempengaruhi standar kecantikan dan gaya berpakaian mahasiswa Indonesia. Sebelumnya mereka mungkin ngelihat, oh orang ini bagus penampilannya, nah orang ini pasti ngikutin gaya hidup mereka gitu. Oke, yang kemudian itu sejauh mana adopsi tren makanan internasional seperti kopi kekinian atau makanan cepat saji dari asing mengubah pola makan dan pilihan kuliner mahasiswa? Mungkin karena dilihat dari digital sekarang, mungkin menarik kopinya kayak gini, menarik, mungkin beranggapan enak mungkin dari orang itu. Jadi orang itu mengikutin apa yang mereka lihat. Untuk pertanyaan ini, bagaimana akses platform seperti pembelajaran online global seperti Coursera atau edX mempengaruhi cara dan hasil belajar Anda sebagai mahasiswa? Tentu sangat mempengaruhi karena lebih efektif, lebih nggak mempersulit saya sebagai mahasiswa. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi.
Di era ini apa saja bisa terjadi? Globalisasi dan digitalisasi telah membawa perubahan besar pada gaya hidup mahasiswa sekarang ini, yang mana salah satunya itu pada ketergantungan teknologi. Mahasiswa menjadi sangat bergantung pada gadget dan internet, sehingga kurangnya interaksi tatap muka dan keterampilan sosial langsung membawa dampak signifikan terhadap gaya hidup mahasiswa sekarang ini. Selanjutnya itu terdapat potensi kecanduan teknologi juga mengganggu produktivitas mahasiswa itu sendiri. Yang mana yang dulunya itu sering mengerjakan tugas, ikut organisasi ataupun mengikuti volunteer, tetapi dikarenakan globalisasi ini dan arus digitalisasi ini, mahasiswa menjadi sedikit pemalas atau mengurangi produktivitasnya karena yang dipegang hanya HP dan HP. Selanjutnya yaitu pada pergeseran nilai budaya. Dikarenakan di era ini, masuknya budaya asing yang kadang bertentangan dengan budaya lokal, sehingga dapat melunturkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang ada. Penyebab selanjutnya itu adanya gaya hidup yang konsumtif dan materialistis. Gaya hidup konsumtif dan materialistis ini meningkat, yang mana dikarenakan dampak globalisasi dan digitalisasi ini, baik mahasiswa maupun mahasiswi, yang mana mereka terpengaruh melalui sosmed seperti platform media sosial yang Instagram maupun TikTok. Mereka menerima informasi tetapi tidak memfilter, ataupun pikiran mereka sudah terkontaminasi dari pikiran-pikiran orang yang berada di sosmed itu. Selanjutnya itu ada tekanan akademik dengan hiburan. Mahasiswa ini tergoda akan hiburan digital seperti media sosial dan game online, sehingga dapat mengurangi fokus dan waktu belajar mahasiswa itu sendiri. Dan yang terakhir ini yaitu adanya kesenjangan akademik, yang mana dahulu para mahasiswa maupun mahasiswi ketika mengerjakan tugas, mereka mencari jawaban itu hanya dari buku ataupun dari perpus. Tetapi sekarang semua terdapat pada internet. Ketika kita mengklik, semua jawaban sudah ada. Tetapi itu hanya beberapa mahasiswa. Karena mahasiswa yang lain yang berasal dari kampung itu belum tentu dapat mengakses teknologi ini dengan baik. Karena jaringan yang kurang mendukung ataupun hal lain. Sehingga perbedaan akses teknologi antara mahasiswa dari berbagai latar belakang berpotensi menciptakan kesenjangan prestasi akademik. Sekian merupakan disharmoni dari dampak globalisasi terhadap gaya hidup mahasiswa di era digitalisasi. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari dampak globalisasi terhadap gaya hidup mahasiswa di era digitalisasi. Berikut adalah solusinya. Yang pertama, mahasiswa perlu meningkatkan literasi digital, termasuk kemampuan untuk memverifikasi informasi dengan menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kedua, mahasiswa perlu menerapkan manajemen waktu yang lebih dengan membatasi penggunaan teknologi. Yang ketiga, mahasiswa sebaiknya tetap aktif dalam kegiatan sosial di dunia nyata seperti bergabung dalam organisasi kampus, mengikuti kegiatan komunitas dan diskusi secara langsung. Yang keempat, mahasiswa harus memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif seperti memperluas wawasan melalui webinar atau platform pembelajaran online. Yang kelima, mahasiswa perlu memperluas wawasan mereka tentang budaya global tanpa melupakan identitas lokal. Dengan solusi-solusi tersebut, mahasiswa di era digitalisasi dapat menghadapi dampak globalisasi dengan adaptif, menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tetap terhubung dengan kehidupan nyata serta budaya lokal. Oke, jadi dari video kita sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya globalisasi di era digitalisasi membawa pengaruh signifikan terhadap gaya hidup mahasiswa, di mana globalisasi ini menciptakan pola hidup yang lebih terhubung secara global. Akses mudah ke teknologi dan informasi mendorong mahasiswa untuk lebih adaptif dan terbuka terhadap tren global, baik dalam hal pendidikan, gaya berpakaian, cara berkomunikasi, sehingga pilihan hiburan.
Digitalisasi mempermudah akses pembelajaran online, memicu kebiasaan multitasking, serta memperluas jaringan sosial lintas negara. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat memicu tantangan seperti kecenderungan individualisme, ketergantungan pada teknologi, serta tekanan untuk mengikuti standar global yang terus berubah. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.